Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Saya Profesor Dr. Nyoman Kardana M.Hum, Dekan Fakultas Sastra Universitas Manadewa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Fakultas Sastra Universitas Manadewa. Fakultas Sastra adalah salah satu fakultas yang ada di Universitas Manadewa yang usianya cukup tua, didirikan pada tahun 1984 bersamaan dengan didirikannya Universitas Manadewa. Dan saat ini kami memiliki satu program studi, yaitu program studi sastra Inggris. Dan tentunya kami akan memberikan informasi tentang alumni. Alumni kami saat ini yang terdaftar dalam data kami itu sudah bekerja dan menyebar di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah bekerja di swasta, dan juga sebagian lagi bekerja dan diterima sebagai karyawan di kantor pemerintahan. Dan untuk di sektor pariwisata juga ada banyak, karena memang muatan kurikulum kami salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang siap bekerja di sektor pariwisata, karena kita tahu bahwa Bali identik dengan pariwisata. Jadi mau tidak mau lulusan universitas atau perguruan tinggi yang ada di Bali, khususnya di Warmadewa, tentunya akan punya orientasi untuk mengembangkan dirinya bekerja di sektor pariwisata. Kami para dosen di Universitas Warmadewa, khususnya di Fakultas Sastra, itu selalu mengembangkan diri untuk mengambil studi lanjut untuk yang ke S3. Dan saat ini dari 21 dosen sastra Inggris dan juga 6 dosen di non sastra Inggris, itu sudah ada satu profesor, saya sendiri, dan juga 70% dari jumlah total dosen itu sudah bergelar doktor. Sehingga yang belum doktor itu adalah dosen-dosen muda yang memang nanti akan kami gilir untuk memberikan izin untuk lanjut studi ke program doktor atau program S3. Kita juga punya program studi S2 Linguistik yang menjadi lanjutan dari program studi sastra Inggris yang kita miliki bagi alumni kita, output kita yang ingin lanjut studi. Kemudian berbicara masalah fasilitas, tentunya masyarakat sudah tahu semua bahwa Warmadewa saat ini memiliki gedung, dan hampir semua gedung yang kita miliki itu berlantai 4. Dan bagi civitas akademika, baik itu dosen, karyawan, pimpinan, dan mahasiswa, itu sudah disiapkan lift, dan tidak lagi mencapai lantai 2, 3, 4 itu melalui tangga. Walaupun kita memang tetap menyiapkan tangga, tapi kita juga sudah siapkan lift untuk mencapai itu. Kemudian di samping itu setiap kelas kita lengkapi dengan sarana prasarana yang modern, seperti alat pembelajaran LCD, dan juga semua kelas itu sudah dilengkapi dengan air conditioner, sehingga situasi pembelajaran dan kenyamanan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di setiap kelas itu terwujud, sehingga para mahasiswa merasa enak dan betah dan nyaman mengikuti pembelajaran dan perkuliahan di Fakultas Sastra dan umumnya di Universitas Manadewa. Di samping itu, bagi adik-adik mahasiswa yang yang ingin memanfaatkan waktunya di kampus, itu kita juga sudah memiliki perpustakaan yang luar biasa. Barangkali adik-adik calon mahasiswa kalau ingin mengetahui lanjut, itu perpustakaan kami itu luar biasa. Layanannya juga sudah online, jadi adik-adik tinggal masuk di sana, tinggal buku apa yang diminta, tinggal lapor kepada petugas, nanti akan dilacak. Itu yang tidak lagi harus kita
memilah-milah dalam rak dan sebagainya. Itu yang sifatnya konvensional sudah kami tinggalkan. Dan juga tempat istirahat, sofa dan lainnya, tempat baca dan sebagainya di perpustakaan itu sudah disediakan. Nah, di samping itu di fakultas khususnya kami juga memiliki ruang baca. Jadi bagi adik-adik atau mahasiswa kami yang ingin membuat tugas, ingin menyelesaikan skripsi, dan juga ingin mengetahui atau meningkatkan kompetensi teoritisnya, maka mereka bisa juga memanfaatkan waktunya untuk membaca buku-buku referensi atau skripsi yang sudah ada yang kami sediakan di ruang baca. Itu kami sediakan di fakultas dekat dengan sekretariat kami. Ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa kami sejak tahun 2017 sudah memiliki kelas internasional yang mana sampai saat ini per tahunnya itu kira-kira 100 sampai 140 mahasiswa asing datang ke Warmadawa, ke Fakultas Sastra. Jadi ada mereka dari Eropa, dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman, dari Finlandia, dari Polandia dan lainnya. Ada juga dari ASEAN, kemudian ada juga dari Amerika, dan bahkan juga ada dari Afrika. Kemudian mereka belajar di sini, dan tentunya hal positif yang kita bisa dapatkan di sini adalah pertama, sekaligus kelas internasional ini akan menjadi lab hidup kami. Artinya mahasiswa kami, mahasiswa sastra Inggris akan memiliki kesempatan yang luas untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan mahasiswa internasional yang mereka datang dari berbagai negara. Jadi mereka bisa melatih dan mengimprove bahasa Inggris mereka, dan sekaligus mengetahui bagaimana sih behavior atau perilaku, attitude dan sebagainya, perilaku orang atau mahasiswa asing itu. Jadi mahasiswa kami bisa mengkomparasikan, bisa saling tukar pengalaman, dan juga yang paling penting punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan praktis bahasa Inggrisnya. Jadi itu yang beberapa upaya-upaya. Di samping juga kami Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek kerja atau pelatihan kerja di industri. Akan kami berikan izin untuk praktek mengajar bagi mereka yang ingin punya cita-cita menjadi guru. Kita berikan kesempatan untuk melatih diri sebagai guru, tentunya di bawah bimbingan dosen dan pihak sekolah. Nanti kan kami tempatkan di beberapa sekolah, dan juga bagi mereka yang tertarik atau ingin menjadi bekerja di sektor pariwisata, kami kirim untuk mengikuti pelatihan kerja di industri pariwisata, di hotel berbintang tentunya, atau restoran, dan juga di beberapa travel agent yang besar. Nah, juga bagi mereka yang berminat untuk menjadi interpreting atau translator nantinya, yang tertarik dalam hal-hal yang berhubungan dengan penerjemahan, itu juga kami berikan kesempatan untuk untuk berlatih di lembaga penerjemah. Jadi itu beberapa upaya yang kami lakukan sehingga output kita, alumni kita memang betul-betul siap bekerja sesuai dengan cita-citanya dari awal ketika mereka memilih Prodi Sastra Inggris untuk belajar selama 4 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa menjadi acuan, menjadi pertimbangan bagi calon yang ingin bergabung dengan kami, dan juga dipakai sebagai motivasi bagi mahasiswa aktif kami agar kalian bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan teoritis bahasa Inggris, sehingga nanti setelah Anda meninggalkan kampus ini, Anda betul-betul bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dan Anda menjadi orang sukses ke depannya. Demikian, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas saya
pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Anda Niwayan Kasni M. Hum. Di Fakultas Sastra saya menjabat sebagai Wakil Dekan 1 yang membidangi akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa materi kepada adik-adik mahasiswa setelah memasuki kampus kami, khususnya di Fakultas Sastra. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perkuliahan, ya. Jadi perkuliahan di Fakultas Sastra, jadi itu ada perkuliahan pagi hari dan ada perkuliahan sore. Nah, untuk kehadiran dalam perkuliahan, jadi itu walaupun di masa pandemik ini menggunakan sistem pembelajaran daring, namun kehadiran adik-adik mahasiswa itu tetap diperhitungkan untuk bisa mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kehadirannya minimal 75%, ya. Demikian juga dosen nanti akan menggunakan beberapa metode pengajaran daring yang interaktif sehingga tidak membosankan walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, karena semua dosen di Fakultas Sastra sudah mengikuti pelatihan yang namanya di Universitas Warmadewa itu adalah Moodle e-learning, itu adalah kerjasama dengan Wiley Singapura, ya. Jadi itu kemudian di dalam pelaksanaan perkuliahan tentunya adik-adik akan diberikan tugas-tugas oleh dosen. Jadi pesan saya, kumpulkan tugas-tugas itu sesuai dengan batas waktu yang diberikan pada model pembelajaran daring yang diterapkan di Fakultas Sastra. Baik adik-adik, jadi memasuki Fakultas Sastra, jadi adik-adik harus mengetahui visi dari Fakultas Sastra itu sendiri. Jadi visi Fakultas Sastra adalah menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu bahasa, sastra, dan budaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, berwawasan ekowisata, dan kompetitif secara global pada tahun 2034. Jumlah SKS yang adik-adik tempuh itu jumlahnya selama masa perkuliahan sampai tamat itu adalah 147 SKS. Nah, itu ada 2 semester yang dikenal, yaitu semester ganjil dan semester genap. Pada saat ini adik-adik memasuki semester ganjil yang dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan semester genap itu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Nah, di dalam perjalanan studi adik-adik tentunya mungkin nanti akan mengambil cuti. Nah, bagaimana prosedur untuk cuti kuliah? Ya. Untuk cuti itu yang pertama dilakukan adalah mengajukan surat cuti ke prodi, jadi ke jurusan. Itu diajukan minimal 2 minggu sebelum semester itu berjalan dan tidak dikenakan SPP. Nah, waktu cuti ya, tidak dihitung dalam lamanya kuliah itu. Kemudian setelah cuti, adik-adik harus melapor kembali ke prodi. Apabila dalam 2 semester tidak melapor kembali ke prodi, itu dianggap bahwa adik-adik itu adalah mengundurkan diri dari terdaftar sebagai mahasiswa di sastra Inggris. Nah, kemudian tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran, jadi itu ada tugas harian, kemudian ada UTS, ujian tengah semester. Masa perkuliahan itu ada 16 kali pertemuan, jadi UTS-nya dilaksanakan pada pertemuan ke-8.
sedangkan UAS-nya dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Nah, untuk sistem evaluasi penilaian, kehadirannya itu adalah persentasenya 15%, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh dosen 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Jadi pesan saya, jadi perhatikan kehadiran selama masa perkuliahan, walaupun perkuliahan itu menggunakan sistem daring. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan sebagai Wakil Dekan 1. Semoga adik-adik senang bergabung di Fakultas Sastra, khususnya di jurusan Sastra Inggris. Selain itu, jangan khawatir bahwa perkembangan studi adik-adik itu dipantau oleh PA, yaitu pembimbing akademik yang bisa diajak berkonsultasi dalam pengambilan SKS, kemudian untuk konsultasi mengenai IPK, dan juga masalah-masalah lain yang terkait dengan perkuliahan yang berjalan di Fakultas Sastra. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akhiri informasi dari saya dengan ucapan Pramesanti, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Sastra yang kita cintai. Adik-adik, saya Wakil Dekan 2 di Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Ingin menyampaikan bahwa sebagai Wakil Dekan 2, saya akan mendampingi adik-adik dalam hal yang berkaitan dengan masalah pendanaan dan sarana prasarana. Semua proses kegiatan di Fakultas Sastra itu akan dilakukan secara online. Adik silahkan buka link Simon, kemudian di situ nanti adik akan bisa memilih apakah adik mau memasukkan mata kuliah yang diambil atau mau melihat hasil ujian akhir semester, kemudian termasuk dalam melakukan pembayaran pun, saudara adik-adik bisa tinggal buka link kemudian lakukan pembayaran. Adik-adik, karena semuanya secara online, adik-adik harus disiplin dan rajin. Adik harus rajin membuka link begitu semester baru akan mulai. Kemudian harus disiplin mengikuti jadwal dan alur-alur yang sudah ditetapkan di link. Karena kalau adik tidak disiplin, adik bisa jadi akan ketinggalan dalam setahun. Karena misalnya kalau adik terlambat melakukan pembayaran, itu otomatis sistem akan menutup. Dan adik harus mengulang tahun depan, karena mata kuliah semester ganjil itu akan muncul di semester ganjil, mata kuliah semester genap akan muncul di semester genap. Kalau terlambat memasukkan apa-apa yang akan adik ambil, itu berarti adik akan tertinggal. Oleh karena itu, semangat untuk adik-adik mahasiswa baru, silakan ikuti semua jadwal yang sudah ditetapkan di link. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Salam jumpa, saya I Nyoman Mulyana, Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Sebagai Wakil Dekan 3, saya bertugas untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Kegiatan kemahasiswaan tersebut adalah meliputi seperti kegiatan seni, olahraga, dan juga kami memiliki kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain seperti Conversation Club dan juga Debate Club. Nah, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini
diwadahi oleh suatu unit kemahasiswaan yang disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, yang disingkat dan lebih populer disebut dengan BEM Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Di tingkat mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM inilah yang bertanggung jawab dan bertugas mengelola kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Sastra. Di bawahnya, di tingkat program studi atau jurusan, terdapat himpunan mahasiswa jurusan yang disingkat dan juga populer disebut dengan HMJ jurusan Sastra Inggris. HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan ini yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kegiatan bakat dan minat mahasiswa di lingkungan jurusan Sastra Inggris, seperti Conversation Club tadi dan juga Debate Club tadi. Nah, secara rutin mereka juga melakukan pembinaan, pengembangan dan juga latihan-latihan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mereka juga mengikuti event-event seperti Debate Club yang bertaraf nasional, dan selama ini kami juga merasa bangga dengan mereka, yang mana mereka sudah meraih prestasi-prestasi di event-event tersebut. Di atasnya, di atas Badan Eksekutif Mahasiswa itu terdapat unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang disingkat atau populer disebut dengan DPM Fakultas Sastra. DPM inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol sekaligus pengawasan seluruh perencanaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Sastra. Demikianlah pengenalan bidang kemahasiswaan dari saya, I. Nyoman Mulyana, Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Terima kasih, salam bahagia, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Anak Agung Gede Suwarjaya, Kaprodi Sastra Inggris. Jadi mengucapkan selamat datang di Prodi Sastra Inggris dan selamat bergabung bersama kami. Jadi terlebih dahulu hal yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Prodi Sastra Inggris adalah satu-satunya prodi yang kita kelola di Fakultas Sastra ini. Kami di Prodi akan melayani Anda semaksimal mungkin. Asal Anda bekerja sama dengan baik, kami akan menjamin 4 tahun dari sekarang adik akan wisuda. Asal memenuhi semua prosedur yang ada, membayar SPP dengan tepat waktu, membayar SKS dan menginput KRS-nya tidak terlambat, kemudian kuliah dengan rajin, menyetor tugas yang diberikan oleh para dosen. Itu semuanya akan menjamin bahwa adik akan bisa lulus 4 tahun paling lambat. Kami janji. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya I. Gusti Ngurah Adi Rajista, Sekretaris Prodi Sastra Inggris periode 2020-2024. Jadi 4 tahun nanti kalian masih bersama saya. Nah, sistem pelayanan kami di Prodi Sastra Inggris sudah berbasis online. Kami sudah memiliki website resmi. Kalian bisa cek nanti di sastraunwar.ac.id. Nanti di sana ada program, ada dosen dan pegawai, ada kurikulum, semuanya lengkap. Bagi adik-adik yang belum tahu siapa dosennya, bisa cek langsung website. Nanti nggak ada mahasiswa yang nggak tahu siapa dosennya. Nah, kami juga di Prodi membuat WhatsApp group. Nanti adik-adik bisa berkomunikasi langsung dengan kami di WhatsApp group tersebut. Nah, di WhatsApp group nanti informasinya lengkap, jadi nggak masalah. 4 tahun pasti tamat. Om Santi 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 Om.